Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini, kita bertemu kembali. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-381. Video ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan survei akreditasi daring. Ini semua merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Sobat sehat, dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD dan TPMDG, ada banyak hal baru yang perlu kita ketahui. Semua itu merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pelaksanaan survei akreditasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu hibrid, luring, dan daring. Hibrid sudah kita bahas di video 380. Dan di video 381 ini kita akan membahas pelaksanaan survei akreditasi daring. Sobat sehat, seperti kita ketahui, rincian jadwal kegiatan survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG meliputi persiapan acara pelaksanaan survei. Di sini persiapannya berisi penjelasan kegiatan survei yang dilakukan secara daring paling lambat H-7 sebelum hari pertama survei dilaksanakan. Di antaranya, memastikan jadwal survei dan waktu kedatangan surveyor. Lalu, bagaimana pelaksanaan survei daring atau full online itu? Kegiatan survei daring meliputi pertama, pembukaan, kedua, penyampaian maksud dan tujuan survei, kemudian yang ketiga, presentasi dokter atau dokter gigi praktek mandiri terkait, kemudian profil TPMD dan TPMDG, tata kelola, program peningkatan mutu dan pelayanan klinis, telusur dokumen. Telusur dokumen ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi dengan standar. Selanjutnya, jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi, dilakukan klarifikasi. Kemudian yang kelima, wawancara. Tujuan wawancara ini untuk menggali informasi terkait kinerja dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri, dan tenaga lain di TPMD dan TPMDG. Kemudian yang keenam, pemeriksaan fasilitas atau fasilitator. Tujuan pemeriksaan keliling fasilitas ini untuk memeriksa masalah pertama, fasilitas fisik, termasuk sarana atau bangunan. Kemudian kedua, sistem utilitas. Ketiga, sistem keselamatan kebakaran. Keempat, peralatan medis dan lainnya. Kelima, keamanan dan keselamatan pasien, pengunjung dan staf. Keenam, pengendalian dan pencegahan infeksi atau PPI. Ketujuh, kedaruratan bencana. Kedelapan, limbah dan bahan berbahaya. Area pelayanan pasien atau pelanggan yang dipilih adalah penerimaan pasien atau pelanggan, pemeriksaan dokter, pengambilan spesimen, dan lain-lain. Surveyor akan memeriksa apakah koridor dan jalan keluar bebas dari bahaya jika terjadi kedaruratan. Pemeriksaan keliling ini dirancang untuk mencakup area dengan risiko tinggi dari segi keselamatan dan keamanan. Area non-pasien atau pelanggan yang diperiksa oleh surveyor itu termasuk tempat menyimpan atau tempat penyimpanan B3, tempat pembuangan limbah sementara atau TPS B3, tempat pengolah limbah baik padat maupun cair, dan lain-lain. Pemeriksaan fasiliti atau fasilitator dilakukan secara online melalui video. Selanjutnya yang ketujuh,
Telaah rekam medis. Sesi ini diadakan untuk memastikan kepatuhan TPMD dan TPMDG menyediakan pencatatan rekam medis 3 bulan untuk akreditasi pertama dan survei reakreditasi. Kedelapan, kualifikasi staf dan sesi edukasi. Tujuan dari wawancara ini untuk membahas proses rekrutmen, pengenalan dan evaluasi dari staf TPMD dan TPMDG. Sesi ini dilakukan dengan menelaah file kepegawaian untuk menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di standar maupun elemen penilaian. Kemudian yang ke-9, exit conference. Tujuan acara ini adalah melaporkan kepada dokter atau dokter gigi praktek mandiri tentang hasil pelaksanaan survei. Acara ini memuat 2 bagian penting, yaitu diskusi dengan dokter atau dokter gigi praktek mandiri tentang laporan survei dan proses tindak lanjutnya. Diskusi meliputi topik antara lain tujuan pertemuan, ringkasan temuan terkait standar, penekanan bahwa surveyor tidak membuat keputusan akhir terkait akreditasi. Kemudian diskusi tentang temuan yang masih dipertanyakan atau ada perbedaan perspektif. Dan tindak lanjut dari temuan survei, seperti rekomendasi atau tindak lanjut survei. Yang ke-6, penyajian resmi garis besar laporan kepada dokter atau dokter gigi praktek mandiri. Surveyor akan memberikan edukasi untuk membantu membuat rekomendasi berdasarkan temuan tidak tercapai dari laporan survei. Surveyor akan menjelaskan proses tindak lanjutnya mengenai komunikasi dengan LPA atau Lembaga Penyelenggara Akreditasi. Berikut kita lihat contoh jadwal pelaksanaan survei daring. Kita lihat jadwal pelaksanaan survei akreditasi TPMD dan TPMDG 1 hari daring. Kita bisa lihat di video matriksnya. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi daring di video 381. Kita akan bertemu pada video 382 yang akan membahas tentang pelaksanaan survei akreditasi luring. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.